Halo gengs, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Gocekin Channel. Ini kisah tentang Kang Hana, seorang gadis gempal, pemilik suara emas yang kerap insecure dengan bentuk tubuhnya. Hana jatuh cinta pada seorang manajer agensi yang tampan bernama Sang Jun. Kisah cinta Hana tak semulus impiannya, sekalipun ia dekat dengan Sang Jun, itu hanya karena Hana dipakai sebagai pengisi suara Ami, seorang artis pendatang bertubuh seksi namun ingin jadi penyanyi dengan kemampuan vokalnya yang pas-pasan. 그리고 일주일에 한 번씩 Suatu ketika Hana menemui seorang dukun untuk meminta pertolongan agar jalan jodohnya dengan Sang Jun didekatkan. Sang dukun menyerah kala melihat foto tampan Sang Jun dan membandingkannya dengan sosok gadis yang bahkan tak layak sama sekali untuk dicintai seorang pria karena bentuk tubuhnya. Hana pun pasrah pada keadaannya, namun masih percaya pada keberuntungan. Selain jadi penyanyi di belakang panggung, Hana juga punya profesi yang lain. Ia memanfaatkan keindahan suaranya untuk membuat para pria kesepian merasakan nikmatnya sensasi ponsel. Salah satu pasien Kang Hana adalah seorang dokter bedah plastik. Sang dokter begitu menggilai gadis itu karena suaranya, tanpa pernah tahu bagaimana wujud asli gadis itu. 샤워만 하시는 걸 거예요. 우리 같이 걷복해 나가요? 그래요. 전 숨어서 해야 돼요. 네 분 가수거든요. Beralih pada pekerjaan Kang Hana sebagai pengisi suara, siang itu dia sudah bersiap di belakang panggung untuk kebutuhan lip sync. Saking bersemangatnya menjadi bagian dari konser Ami, ditambah lagi kehadiran Sang Jun yang membuatnya tanpa sadar ikut bergoyang mengikuti irama, mengakibatkan panggung yang bijaknya akhirnya roboh. Kang Hana pun terperosok ke bawah panggung, tapi tampaknya gadis itu baik-baik saja. Setelah sejenak ia sempat membuat Sang Jun khawatir karena konser Ami bakalan kacau. Namun kenyataannya konser itu berjalan dengan sempurna. Ami sang bintang tampak kesal. Ia mendatangi Hana dan memarahinya. Berbeda dengan Ami, Sang Jun justru mengucapkan terima kasih dan memeluk Hana. Itu membuat Ami makin jengkel dan cemburu. 한번 종합해 볼 필요가 있을 것 같아. 그러니까 느낌이 좋아. Suatu ketika, Hana bercerita pada temannya tentang perasaannya pada Sang Jun. Sang sahabat kemudian menyarankan agar Hana tak melanjutkan perasaannya sebelum dia kecewa. Ia juga berkata bahwa para pria menyukai bentuk fisik wanita, yang secara tak langsung itu mengarah pada kekurangan Hana. Ia juga bertanya apakah Hana pernah jatuh cinta, dan Hana menjawab cinta pertama dan terakhirnya berakhir pada seorang tukang obat yang akhirnya menipunya. 이참에 살이나 빼자. Naasnya setelah dia putus, dia pun menenggak 15 butir obat diet sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Lucunya, dokter dan perawat tidak sanggup membopongnya sehingga dia dengan sadar diri menggulingkan tubuhnya. 넘어갈게요. 그날 알았어요. 내겐 사랑도 Malam setelah single Ami berhasil diluncurkan, Sang Jun pun memberi Hana tumpangan untuk menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan, ia sekaligus mengundang Hana untuk datang ke ulang tahunnya. 누나 다 하잖아. Dengan perasaan hati yang tak karuan, Hana pun menikmati perjalanan tersebut. Hana kemudian turun di sebuah rumah sakit jiwa untuk menemui ayahnya yang gila semenjak ditinggal mati oleh ibunya. 저기 Saat bertemu dengan ayahnya, Hana lalu curhat ke ayahnya tentang cintanya dan Sang Jun. Mereka berdansa, sesekali ayahnya memeluknya mesra, mengira bahwa Hana adalah istrinya. 여보. Sehari menjelang pesta ulang tahun Sang Jun, Hana mendapatkan kiriman hadiah sebuah gaun merah. Sang pengirim meminta Hana memakai
memakainya di acara pesta. Hana kemudian mencoba gaun itu, dan temannya melihat bahwa baju itu nampak buruk pada Hana. Tapi karena Hana mengira baju itu dari Songjun, maka ia pun nekat untuk mengenakannya. Acara pesta pun dimulai di sebuah klub malam. Hana akhirnya datang mengenakan baju merahnya yang kemudian malah jadi lelucon bagi seisi ruangan. Sesaat kemudian, Ami pun datang dengan memakai pakaian serupa yang nampak sangat cantik pada tubuhnya. Hana yang malu lalu bergegas ke kamar mandi untuk menenangkan dirinya. Dan dari dalam toilet itulah akhirnya dia mendengar Songjun tengah berdebat dengan Ami. Songjun marah atas kelakuan Ami pada Hana. Satu hal yang membuat Hana terluka adalah pada saat ia menyadari bahwa ternyata keduanya, baik Songjun dan Ami, hanya memanfaatkan dirinya dan suaranya. 도망가기 전에 잘해줘. 도망가기 전에 잘해줘. 꿈이라도 꿀 수 있었으니까. Akhirnya nih, Hana pun memutuskan keluar dari pekerjaannya tersebut dan mengurung diri di rumah. Suatu ketika, pelanggannya seorang dokter bedah menelpon dirinya yang membutuhkan bantuannya untuk melakukan telepon seks. Dari situlah Hana mendapatkan ide menemui dokter bedah plastik tersebut. 선생님. Sakit hati Hana akhirnya membawanya pada sebuah keputusan besar di mana dirinya memberanikan diri menemui partner konseksnya. Ia memaksa sang dokter untuk menolongnya, merubah dirinya, terutama untuk menghempaskan lemak 200 pounds itu dari tubuhnya. Karena biaya sangat besar, Hana pun menawar. Tapi si dokter Lee pun menolak. Hana pun mengancam akan memberitahukan rekaman ponseknya kepada istrinya. 성형외과 의사는 왜 인정 못? 전 허영 때문이 아니라 살고 싶어서. Dokter Lee pun cemas dan akhirnya Hana pun dioperasi secara gratis deh. Ada kecemasan dan merasa rugi mengoperasi secara gratis, Dokter Lee pun merebut kaset yang berisi rekaman tersebut. Lucunya, Hana mempersilahkan mengambil kopian kaset tersebut. Tapi, Hana juga bilang masih banyak rekaman yang asli di rumah. Dokter pun menyerah. Pindah ke ruangan lain, Dokter Lee menunjukkan skema berbagai bentuk wajah sesuai keinginan Hana. Usai dari situ, Hana pun pulang untuk bersiap-siap membersihkan rumahnya, tak lupa membuang semua makanan kegemarannya, dan melepaskan anjing kesayangannya sebelum dia menjalani operasi selama 5 bulan lamanya. Proses operasi berjalan seiring dengan kekacauan karir Ami semenjak menghilangnya Hana. Mereka bingung mencari-cari keberadaan Hana sampai harus menemui dan mengorek informasi dari ayah Hana yang gila di rumah sakit jiwa. Hana masih dalam proses pemulihannya sampai pada detik-detik ketika dokter membuka perban di wajahnya. 나 진짜 실종 신고 낼 거야. Dokter Lee pun terkaget-kaget karena ternyata bagian hidung Hana masih pesek, sehingga operasi pun berlanjut keesokan harinya. Karena dilanda rindu, Hana tak lupa mengunjungi ayahnya sebelum melakukan operasi tahap kedua. Dokter yang mengoperasi dan para perawatnya bahkan takjub dengan hasil yang nyaris sempurna. Sebuah perubahan besar yang sangat berarti bagi Hana. Saking cantiknya, dia pun terharu melihat dirinya sendiri di cermin. Dan saya pun juga ikut larut dalam haru film ini nih. Mengucapkan terima kasih pada dokternya sebelum akhirnya ia berpamitan untuk menghadapi kenyataan hidupnya. Hana yang berbeda keluar dari rumah sakit dan mulai menjalani kehidupan baru dengan menyesuaikan diri. Ia lalu pergi ke sebuah butik dengan kiranya membeli pakaian cantik yang makin membuatnya semakin seksi. Tujuan utamanya adalah masih sama. Ia tetap ingin mendekati Songjun bagaimanapun caranya.
Persis siang itu, ketika dengan sengaja ia menguntit Sang Jun di sebuah parkiran, sampai menimbulkan sebuah kekacauan dan bertemu dengan penggemar pertamanya yang terpukau oleh kecantikan Hana. Sang Jun mendekat, namun Hana dengan cepat pergi dari tempat itu untuk menghindar dari Sang Jun. Ia takut jika pria itu akan mengenalinya. Ulah Hana tak berhenti sampai di situ. Ia kemudian lanjut menguntit Sang Jun di pasar penjualan mobil bekas. Sampai pada akhirnya ia harus membeli sebuah mobil rusak dengan harga murah hanya karena dibilang cantik oleh maklar tua di sana. 주행에 40만 킬로에 아이, 에어컨도 없겠네요. 이거 팔리기는 하나? 아 이게 초보 면허 다 안녕히 계세요. 미인이십니다. Dari mobil rongsok itu masalah baru mulai timbul. Hana harus berurusan dengan seorang supir taksi gara-gara mobilnya tanpa sengaja menabrak taksi tersebut. Pria itu marah tak karuan, namun seketika kemarahannya mereda ketika melihat wajah cantik Hana menolak meminta maaf padanya. Keributan itu mengundang seorang polisi yang kebetulan melerai pertengkaran mereka. Dan sang polisi pun jatuh hati pada pandangan pertama. Polisi itu kemudian membawa Hana ke kantor polisi untuk dimintai identitas. Sayangnya, Hana tak bisa meyakinkan bahwa foto di SIM lamanya itu adalah benar dirinya. Akhirnya, mau tak mau Hana harus menelepon temannya sebagai penjamin. Teman Hana pun datang, mengira seorang dadangan gemuk itu adalah si Hana. Teman Hana yang adalah sahabatnya bahkan tak percaya melihat penampilan Hana yang berubah drastis. Ia baru percaya pada Hana saat gadis itu menunjukkan sebuah tato Hakuna Matata, simbol keberuntungan yang pernah mereka buat bersama. Singkat cerita, Hana menceritakan bagaimana perubahan yang terjadi dari dirinya adalah hasil dari sebuah operasi plastik. Hana melakukannya karena dia sudah cukup putus asa. Hana kemudian mengutarakan keinginannya agar temannya bisa menolongnya masuk ke agensi yang dimanajeri oleh Sang Jun. Kebetulan pada waktu itu pihak agensi sedang mencari suara pengganti Hana lewat sebuah audisi. Dan dari situlah teman si Hana ini memperkenalkan Hana dalam nama lain. Nama samarannya adalah Jenny. 좀 똑바로 좀 서볼래? Dengan rasa malu dan tidak percaya diri, Hana yang merubah namanya menjadi Jenny mengikuti audisi tersebut. Jenny pun menjiwai lagu tersebut dan mereka pun yang gembira karena menemukan pengganti Hana. Di waktu yang sama, mereka pun mendiskusikan atas kepiawaian Jenny dalam bernyanyi. Alhasil, Jenny pun menunggu untuk mengisi kontrak tersebut. Naasnya, Jenny salah sangka mengira penyamarannya terbongkar atas operasi yang Hana lakukan merubah nama menjadi Jenny. 미행? 민 씨가 그랬어요? 내가 최고라고? 그래 나 이 바닥 최고. 그러니까요. 안녕히 계세요. Hari demi hari karir Jenny kian cemerlang, dibarengi dengan berbagai kesibukan dan iklan. Hal itu membuat Ami makin terpuruk. Ia bahkan semakin benci pada Jenny. Pada suatu kesempatan ketika mereka sedang duduk berdua, Ami pun menanyakan keaslian tubuh Jenny. Hal itu membuat Jenny makin insecure. 내가 왜? 예쁜 건데. 자연. 야. Jenny yang panik kemudian mendatangi dokternya, mengeluhkan ketakutannya pada sang dokter. Dan sang dokter pun berkata bahwa Jenny sempurna, ia terlihat alami. Bahkan dirinya bukan satu-satunya orang yang melakukan operasi plastik, sehingga Jenny tidak perlu khawatir terhadap penilaian orang pada dirinya. Atas saran dokternya pula,
Jennie kemudian memperlihatkan sebuah cara bernyanyi yang penuh pesona menggoda. Namun hal itu justru membuat Sang Jun tak bersimpati. Pria itu kemudian malah menunjukkan sebuah rekaman suara Hana pada Jennie. Ia bahkan menegaskan bahwa sejauh ini belum ada yang spesial seperti Hana di hatinya. 친구 때문에 노래할 수 있는 거야. Bahkan Ami ataupun Jennie pun tidak. 왜 우니? Mendengar pernyataan Sang Jun bahwa Hana ternyata spesial di matanya, Jennie pun berniat untuk mengutarakan bahwa dirinya adalah Hana. Ia berencana untuk mengungkap semuanya. Namun seketika temannya melarangnya. Temannya mengingatkan pada siapa Jennie sebenarnya, dan jika saja Sang Jun tahu bahwa dirinya hanyalah produk Oplas, belum tentu pria itu akan menerimanya. Malam itu, Jennie nekat mendatangi Sang Jun di rumahnya. Ia lantas membahas tentang wanita dan Oplas. Di rumah itu Jennie kaget, karena ternyata anjingnya, si Ciripa yang dulu sempat dibuangnya ada bersama dengan Sang Jun. Sang anjing mengenal pemilik lamanya. Hewan kecil berbulu itu berusaha bermanja-manja pada Jennie, yang mana hal itu mengundang sedikit rasa curiga pada diri Sang Jun. Masih membahas tentang Oplas, Jennie menjelaskan bahwa operasi dilakukan wanita guna mempercantik dirinya. Hal itu dia ungkapkan sebagai bentuk pembelaan terhadap apa yang telah dilakukannya pada tubuhnya. Meskipun sulit, tapi Sang Jun akhirnya berusaha untuk menerima pemikiran Jennie. Namun, ia juga berkata bahwa tidak selayaknya setiap wanita harus tampil cantik dengan operasi plastik, karena dia lebih suka cantik yang alami. Dan menurut saya nih, cantik itu ya yang alami. Mau dadanya kecil, ya biarin. Mau pantatnya kecil, ya biarin. Yang penting cinta kan? Betul nggak? Tiba-tiba saja Sang Jun memanggil namanya dan berlari mendekat. Jennie berpikir pria itu akan memeluknya, tapi pikirannya salah. Pria itu menghampiri seseorang yang ketahuan menguntit si Jennie. Ketika Jennie sadar, ia mengenal pria itu. Pria yang tak lain adalah pengantar makanan, penggemar pertamanya. Jennie lantas memarahi Sang Jun atas perbuatannya dan menyuruh Sang Jun meminta maaf. Berpikir, Sang Jun tidak pernah mengerti bagaimana rasanya mencintai dalam diam, bagaimana rasanya mencintai tanpa dicintai. Pada keesokan harinya, Jennie berniat hendak menemui sang ayah. Tapi ia mengurungkan niatnya kala melihat ada Ami di sana. Dunia ini nampaknya terlalu sempit bagi Jennie. Menghindar dari Ami di rumah sakit, mereka malah bertemu di sebuah sauna. Ami dan Jennie pun berbincang. Jennie pun memberikan saran agar Ami melakukan apa yang ia bisa, bukan apa yang ia inginkan. Dari sejak saat itu hingga menjelang debut konser perdananya, teror mulai bermunculan, berusaha mengungkap identitas Jennie yang dianggap palsu. Malam menjelang konser, Jennie mendapat sebuah kabar bahwa temannya melakukan percobaan bunuh diri. Ia berdebat dengan Sang Jun dan bersikeras menemui temannya yang sedang sekarat di rumah sakit. Jennie marah, lantas mengejar pria SPG yang membuat hati temannya hancur. Diikutilah pria itu, lalu dihajarnya di dalam lift. Sang Jun yang melihat kejadian itu berupaya menutupi masalah demi karir Jennie. Di saat yang sama, Jennie pun bertemu dengan pacar dari temannya. Di situ Jennie mendengar percakapan dia dengan perempuan lain. Tak hayal Jennie pun marah dan menghajar dia. Di situ Jong Sun tahu dan ikut menghajar si brengsek tersebut. 아니면 이 돈 받고 조용히 입 닥치고 있던가. Tak lama kemudian Sang Jun membawa Jennie ke konsernya. Dari situ tampak berantakan. Tapi karena tangan dingin Sang Jun, akhirnya konser pun berhasil dilalui Jennie dengan sangat luar biasa dan memukau. Di luar dugaan dia tampil begitu mempesona. Ratingnya terus naik seiring dengan teror yang semakin menjatuhkan dirinya. Dan sampai saat ini belum juga diketahui siapa peneror yang menginginkan kejatuhan Jennie.
Sang Jun yang mulai terkesan dengan gadis itu, suatu malam membawanya ke rumahnya. Mereka mabuk sambil ngobrol untuk saling mengenal satu sama lain. Lalu Sang Jun pun mulai beraksi, berusaha mencium dan meraba Jenny. Tapi gadis itu berkali-kali berkelit karena ia takut tubuh palsunya akan bermasalah karenanya. Sang Jun yang merasa tercelak pun jadi ngambek. Dan akhirnya untuk menghilangkan kekakuan, Jenny mengajak Sang Jun bermain phone sex. Keduanya asik sampai tertidur. 간호사? 오케이. 찢을까? Pada keesokan paginya, Sang Jun terbangun dengan kecewa setelah ia melihat sebuah simbol yang dibuat gadis itu pada kaca studionya. Simbol yang familiar dengan Hana, simbol Hakuna Matata. 한국 여자들은 성형 많이 하나 봐요? 때 뭐랄까 어떤 Hana yang tak tahu menau tak berpikir ada yang salah dengan dirinya. Ia hanya melihat Sang Jun berubah, dingin padanya. 나 야동 마주 봐야 되거든. Singkat cerita, tibalah pada hari di mana hari peluncuran album Jennie yang perdana dilaksanakan. Pesta sengaja dibuat untuk merayakannya. Semua orang hadir, tak terkecuali Ami yang membawa sebuah kejutan istimewa. 왜 그러세요? Ami sengaja membawa ayah dari Jennie dan membuat keadaan berubah kacau. Tujuan Ami hanya satu, ia hanya ingin Jennie mengakui bahwa dirinya adalah Hana. Di sana ia justru mempermalukan ayah Hana. Sahabat Jennie tidak terima ayah Hana diperlakukan demikian, karena Jennie hanya diam saja tanpa berbuat apapun untuk membela ayahnya. 그만해. Sang Jun yang sudah mengetahui kebenaran bahwa Jennie adalah Hana, lantas membawa gadis itu menepi dari keramaian. 넌 Di dalam 지금 sebuah 제니잖아. ruangan, ia mengatakan bahwa ia mengetahui kebohongan Jennie. Jennie pun menangis, tapi ia tetap harus melanjutkan debutnya. 우리 강아지는 왜 키웠어요? Dalam kondisi marah dan merasa dipermainkan, Jennie sempat melukai tangannya. Kemudian Sang Jun membawanya ke dokter bedah plastik langganan Jennie. Sang dokter pun meminta Jennie melanjutkan saja pekerjaan lamanya, melayani ponsel, untuk membayar biaya pengobatan. Tapi gadis itu justru menyodorkan tiket gratis sebagai ongkos pengobatannya. Di luar sana, berita teror terus menyerang Jennie, kali ini lewat sosial media. Hal itu mulai membuat agensinya khawatir, lalu menyuruh Sang Jun membatalkan konser yang akan digelar hari ini. Ia meminta Jennie untuk keluar, dan lebih baik jika Jennie menjual dirinya. Sang Jun lantas membela Jennie. Ia bersikeras bahwa ia akan tetap melakukan konsernya hari ini. 내용은 네가 더 잘 알지. 위약금 네가 물건 줬어? 그 화장품 회사 줄까? 가자. 왜 못하겠다는 거야? Pada akhirnya gadis itu pun bersedia untuk tampil. Jennie tak bisa bernyanyi. Ia hanya diam dan menangis. Dia takut dan makin kacau ketika melihat ayahnya di hadapannya tengah dihalau untuk menjauh. Hatinya tak bisa berbohong. Akhirnya ia meminta maaf dan mengurai semuanya. Dia bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang gadis yang gendut bernama Hana. Dia melakukan operasi plastik mulai dari atas kepala hingga ujung kakinya. Ia merasa bodoh karena telah berputus asa. Tapi satu hal, ia hanya ingin merasa dicintai. Saat itu Jennie pun memohon menyanyikan satu lagu saja untuk dinyanyikan, tetapi sebagai Hana. Dan suasana pun menjadi riuh dalam konser tersebut. Dengan terbata-bata dan menangis, Jennie menghampiri ayahnya
dan memeluknya. Diiringi musik, Jenny pun menyanyi. Semua penonton ikut terharu melihat momen tersebut. Son Jun memberikan semangat dan Dr. Lee pun maju untuk menunjukkan harumnya. Semua penonton terharu dan aku pun juga ikut terharu melihat film ini. 속옷 다 보자. 티나요? 티나? Konser yang penuh haru pun membawa Jenny kepada puncak karirnya. Son Jun bangga akan kejujuran Hana dan Son Jun pun jatuh cinta kepada Hana. 잘하는 게 중요하다며. Sebelum cerita berakhir, si Dr. Lee yang mengoperasi Hana mendapatkan Nobel dan dia dijuluki si tangan Tuhan. Kliniknya viral dan banyak sekali pelanggan datang untuk meminta operasi plastik. Tapi kejadian aneh terjadi di kala temannya Hana datang untuk meminta operasi plastik seluruh badan dan Dr. Lee pun terkejut.